Halo semuanya, ini adalah cerita cinta kalian secara umum untuk 30 hari ke depan. Tidak masalah kapanpun kamu menontonnya. Mohon diingat bahwa energi bisa terbalik antara kamu dan pasangan. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah siapa yang akan menghampiri kehidupan kamu dalam 30 hari ke depan. Oke. Kartu pertama yang kamu dapat adalah Tree Frog. Kodok pohon ya. Kata kuncinya soul song, lagu jiwa, meditation, creation, dan rebirth. Meditasi, kreasi, dan lahir kembali. Kodok ini adalah salah satu binatang yang amfibi yang sangat erat kaitannya dengan penyembuhan. Jadi di sini yang saya rasakan, orang yang akan hadir ke dalam kehidupan kamu, entah dia sudah ada atau baru akan kamu ketemu, orang ini nih cukup spiritual. Dia cukup open minded ya, terbuka pikirannya, luas, wawasannya tuh luas gitu loh. Jadi kalau melihat segala sesuatu tuh nggak black and white, nggak hitam putih, tapi bener-bener dia mengamati di tengah-tengahnya, di antara hitam dan di antara yang hitam dan putih. Jadi area abu-abu tuh dia amati juga dengan baik gitu loh. Jadi dia bisa dibilang cukup dewasa dan nggak gampang nggak gampang terpengaruh dengan dunia di sekitarnya, karena dia udah punya opini yang cukup baik mengenai segala sesuatu hal dan bijaksana gitu loh, karena dia selalu melihat segala hal dari segala sisi kan, bukan hanya kiri kanan aja atau atas bawah aja, tapi benar-benar yang di tengah-tengah juga dia amati. Kemudian dengan klarifikasi di sini Three of Wands dan Ten of Wands. Di sini yang saya rasakan nih, orang ini kayaknya mungkin dia hadir ke dalam kehidupan kamu untuk membuka wawasan kamu dengan Three of Wands. Jadi biasanya Three of Wands itu kan energi yang menunggu kan. Kita melihat situasi, menunggu situasi untuk berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi di sini gambarannya Three of Wands adalah burung ini kayak meluncur turun ke dalam air untuk mencaplok ikan kan, untuk mengambil makanan. Jadi kayak mungkin Scorpio beberapa bulan terakhir ini mungkin, atau mungkin tahun lalu kamu cukup stuck atau mandek gitu loh. Jadi progres kehidupan kamu kayaknya gak jalan kemana-mana, di situ-situ aja. Jadi gak bergerak. Ini orang ini, karena yang tadi saya bilang dia spiritual dan punya wawasan yang luas, dia kayak bisa atau punya kemampuan untuk membuka pandangan kamu, cara pandangnya Scorpio, melihat lebih jauh ke depan, untuk supaya berani beraksi, untuk action gitu loh. Jadi bukan hanya menunggu aja. Dengan Three of Wands di sini, kayak orang ini tipe yang kalau ada kesempatan dia ambil gitu loh. Jadi ya otomatis kalau orang-orang di sekitarnya dia pasti akan kebawa kan dengan optimismenya dia ini. Kemudian dengan Ten of Wands juga yang saya rasakan, dia si kodok ini dia mungkin punya followers, atau mungkin dia punya murid, atau mungkin dia punya lingkungan atau komunitas yang memang menganggap dia bijaksana, menganggap dia bagus lah untuk dituruti gitu loh. Jadi kayak panduan gitu loh. Yang saya rasakan nih, orang ini karena tadi saya bilang cukup spiritual, wawasannya luas, bijaksana. Karena dia seperti itu, makanya banyak yang mengikuti dia gitu loh. Entah itu dia di sosial media atau mungkin di kehidupan aslinya, tapi kayak dia dianggap sebagai pemimpin, leadernya di tengah-tengah komunitasnya. Dan saya nggak tahu apakah kamu udah ketemu atau enggak, tapi kalau misalnya sampai kamu ketemu nih dalam 30 hari ke depan, ini bagus banget. Orang seperti ini tuh
selama dia ajarannya baik ya, itu bisa lah kita mengambil ilmu dari dia. Oke? So, 3 kartu di bawah sini adalah bagaimana dia melihat kamu. Kamu mendapatkan The Moon, Ace of Pentacles, dan Nine of Cups. Di sini dengan The Moon udah otomatis nih. Ini kan energi yang gelap, gulita, membingungkan, yang kayaknya keblebekan emosi, perasaan. Jadi meluap-luap gitu perasaan kita kan. Jadi di sini si orang ini bisa membaca atau mengetahui lah. Kalau kamu mungkin banyak sedih atau banyak kecewa, banyak merasa sakit hati, dan ya makanya yang tadi saya bilang dia kayak punya kemampuan untuk bisa membuka cara pandang kamu terhadap kehidupan, terhadap hidup kamu. Karena dia melihat sekali bahwa dengan adanya The Moon nih, Scorpio kayaknya butuh banget tuntunan dari orang-orang yang menyayangi kamu gitu loh. Kemudian dengan Ace of Pentacles di sini, dia melihat potensi di dalam diri kamu. Potensi bahwa, come on, Scorpio, kamu bisa kok. Beraction lagi tuh kamu bisa, beraksi lagi kamu bisa. Jadi jangan sampai kamu mandek terus, jangan sampai kamu mentok terus gitu loh, jangan sampai stuck terus. Kamu bisa. Jadi kayak ngasih support, ngasih dukungan, ngasih ya wejangan mungkin ya, atau nasihat gitu loh. Karena yang tadi saya bilang kan, energi kodok ini adalah energi yang penyembuhan. Jadi penyembuhan bukan berarti hanya melakukan meditasi aja atau menyanyikan lagu yang sesuai dengan jiwa kita, atau mungkin bukan hanya dengan hal-hal yang yoga misalnya atau apapun gitu loh. Tapi bisa juga dengan bener-bener oke, kita buat plan, kita bikin rencana, langsung kita kerjakan ya, langsung implementasi. Itu juga merupakan salah satu bentuk healing juga kan, karena kita jadi kreatif, kita jadi produktif gitu loh. Jadi di sini dengan Ace of Pentacles dia melihat kemampuannya Scorpio tuh ada, potensinya kamu tuh ada gitu loh. Nine of Cups di sini ini bagus banget karena pada akhirnya yang dia inginkan dari Scorpio terutama adalah supaya kamu bisa mandiri lagi. Nine of Cups kan adalah energi yang kita meskipun sendiri misalnya atau meskipun single tapi kita happy kan, kita bahagia, kita memiliki semua hal yang bisa membuat perasaan kita tuh cukup puas gitu loh. Jadi apapun nanti bentuk hubungan kamu dengan orang ini, apakah jadi pasangan atau apakah jadi pacar, apakah jadi sahabat aja atau sekedar teman aja, kenalan aja, di ujungnya tuh yang dia inginkan adalah supaya Scorpio secara pribadi bisa lebih mandiri. Jadi enggak, kan sekarang misalnya kamu lagi sedih nih dengan The Moon, ketemu sama dia, kamu jadi bisa menunjukkan potensi kamu, bakat kamu gitu kan. Tapi dia juga nggak mau dengan Nine of Cups di sini, dia juga nggak mau kamu jadi ketergantungan sama dia. Nanti kalau dia nggak ada, maksud kamu balik lagi ke sini, jangan dong gitu loh. Jadi dengan Nine of Cups, dia yang terutama adalah keinginan dia untuk kamu adalah supaya kamu bisa menjadi lebih mandiri lagi. Oke? So, sekarang kita lihat saran untuk kamu ya mengenai situasi ini. Kamu dapat ini kamu sendiri nih. Oke. Oke. So, kamu mendapatkan tanda Scorpio, Saturn, dan rumah kedua. Ini tanda kamu sendiri kan, Scorpio kan. Jadi memang bener-bener nih saran ini, dadu ini bener-bener saran untuk kamu nih yang keluar. Saturn di sini adalah planet restriction, planet limitation. Jadi melimit kita, membatasi kita gitu loh. Gerak-gerik kita, membatasi perilaku kita, membatasi keegoisan kita. Apapun bentuknya yang berlebihan tuh Saturn akan membatasinya. Di sini karena ini saran ya. Untuk kamu kan, untuk Scorpio Saturn. Di sini yang saya rasakan tuh mungkin apa ya? Scorpio itu kan ngetopnya adalah sebagai zodiak yang transformatif kan, yang bisa bangkit kembali dari keterpurukan.
Di sini, ini kayak kamu diingatkan gitu loh. Jangan lama-lama di sini. Kamu kan Scorpio. Kamu harus transformasi dong. Kalau kamu stuck di sini, mandek di sini, mentok di sini, artinya kamu tidak menjalankan jiwanya kamu. Kalau jiwa kamu adalah jiwa Scorpio, ya berarti kamu harus transform, harus berubah. Jadi di sini dengan adanya Saturn, ini kayak kamu diingatkan gitu loh. Jangan sampai kamu stuck dengan energi kamu sendiri. Jangan sampai kamu mandek gitu loh. Kalau memang udah waktunya transform, berubah, ya berubah. Karena balik lagi sih, kodok ini kan punya kata kunci rebirth, lahir kembali. Ya udah, lahir kembali menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi seseorang yang lebih happy, lebih bahagia. Kemudian rumah kedua di sini, ini adalah rumahnya kepemilikan kita. Jadi resourcesnya kita bisa apa, kita punya bakat apa, kita punya apa. Itu semua tuh ada di dalam rumah kedua. Dimana di sini yang saya rasakan adalah tunjukkan potensi kamu itu. Jadi keluarkan potensi kamu itu. Sesuai dengan bakat-bakat yang memang sudah melekat di dalam diri kamu. Agar supaya apa? Agar supaya kehidupan kamu terus bergerak, terus progres gitu loh. Jadi jangan sampai energi demun ini terus-menerus menenggelamkan kamu. Selain kamu harus bertransformasi, dengan rumah kedua kamu juga diminta untuk bisa menunjukkan bakat kamu. Istilahnya tuh seperti itu. Karena kalau kita menunjukkan bakat terus orang-orang di sekitar kita suka, itu udah otomatis pasti hati kita jadi senang gitu loh dengan Nine of Cups. Oke? So, good luck Scorpio. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.